Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pertemuan ke-10 mekanika fluida, yaitu topiknya tentang analisis dimensi, gitu ya, atau dalam bahasa aslinya dimensional analisis. Sebelum kita masuk ke materi analisis dimensi, saya ingin sedikit meringkas apa yang telah kita pelajari di mekanika fluida. Nah, kalau eh, dari pertama itu kan kita mulai dengan fluida statis, kemudian yang kedua itu fluida dinamis. Nah, hampir seluruh tools yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah dalam mekanika fluida itu sudah kita pelajari semua. Jadi kalau masih ingat di fluida statis itu ada persamaan tekanan hidrostatis dan gaya hidrostatis. Di mekanika di dinamika fluida itu ada namanya persamaan kekekalan massa, kemudian ada yang namanya persamaan energi, kemudian persamaan Bernoulli yang sangat powerful. Jadi kebanyakan peralatan fluida itu alat ukur kecepatan, baik kecepatan aliran air atau flow meter, kemudian ada kecepatan pesawat misalnya kayak pitot tube, itu menggunakan prinsip dasar dari Bernoulli. Nah, jadi kalau kita punya menganalisis suatu sistem mekanika fluida, kita sudah punya semua tools-nya. Ini tidak ada yang tersisa lagi. Nah, analisis dimensi ini adalah tools tambahan dalam menganalisis permasalahan dalam mekanika fluida. Oke, baik. Nah, dalam banyak kasus ini bahasanya mungkin terlalu formal, tapi yang intinya apa yang ingin disampaikan di slide pertama ini adalah bahwa analisis dimensi itu adalah kita lakukan ketika kita tidak punya rumus, misal kita tidak punya pengetahuan tentang masalah yang kita hadapi, gitu ya, tidak ada rumus yang bisa dipakai gitu. Nah, maka ada satu cara, yaitu caranya analisis dimensi. Hanya dengan mengetahui misalkan sistem itu punya variabel-variabel fisik, tapi hubungan antara variabelnya, nah hubungan antara variabel itu kan rumus atau persamaan. Nah, kalau di dalam suatu kasus tidak ada pengetahuan tentang hubungan, tidak ada pengetahuan tentang rumus, maka kita bisa menggunakan analisis dimensi. Nah, untuk mengetahui hubungan antara variabel. Itu yang pertama. Kemudian kegunaan lain dengan analisis dimensi ini adalah kegunaan utamanya adalah melakukan pemodelan. Ini pemodelan dalam sebuah percobaan atau eksperimen. Jadi kalau kita punya sebuah prototipe gitu ya, prototipe sebuah produk gitu kan. Karena prototipenya itu besar gitu. Nah, untuk membuat eksperimennya lebih murah, tidak mahal, kita ingin misal katakanlah Anda ingin mendesain sebuah pesawat. Nah, kalau Anda ingin mengujinya terlebih dahulu, misal katakanlah Anda ingin menguji yang penting dalam bodi pesawat itu kan aerodinamisnya. Nah, kalau Anda langsung coba gitu ya, itu kan mahal itu. Mahal dan belum tentu, mungkin pas percobaan ada rusak, ya, risikonya tinggi. Nah, dengan analisis dimensi ini kita bisa membuat pemodelan dengan skala yang benar gitu. Jadi kita buat pemodelan itu dalam skala yang lebih kecil yang bisa kita ujikan dalam mungkin sudah sering didengar ada yang namanya wind tunnel atau terowongan angin gitu ya. Nah, itu adalah paling tiga dua kegunaan dari analisis dimensi. Pertama, mengetahui pengaruh antara variabel dalam suatu sistem. Kemudian yang kedua itu adalah
sebagai alat untuk melakukan pemodelan terhadap sebuah prototipe. Nah, ini bahasa yang lebih formalnya dari apa yang saya sampaikan tadi. Tujuan dari analisis dimensi itu paling tidak ada ini. Pertama, menghasilkan parameter non-dimensi, membantu desain eksperimen dan dalam pelaporan hasil eksperimen. Yang kedua, untuk mendapatkan penskalaan sehingga kinerja prototipe dapat diprediksi dengan pemodelan. Yang ketiga itu untuk memprediksi tren dalam hubungan antar parameter. Nah, ini kan paling tidak ada tiga ini gitu ya fungsinya. Nah, dua yang atas itu untuk kebutuhan eksperimen dan pemodelan gitu ya. Yang terakhir itu adalah untuk kebutuhan sekedar untuk mengetahui hubungan antara variabel dalam sistem tersebut gitu. Nah, ini contoh di bawah itu adalah permasalahannya apa gitu ya. Ketika kita membuat pemodelan, misal katakanlah ini adalah prototipe kita, kemudian ini pemodelan yang kecil. Katakanlah kita ingin menguji pada kecepatan maksimal, misal katakanlah kecepatan maksimal mobil ini 150 atau 180 km per jam gitu ya. Nah, kita ingin uji gaya hambat atau drag force yang terjadi pada prototipe kita. Nah, untuk sesuatu yang lebih yang lebih murah, kita bisa membuatnya dalam sebuah pemodelan. Artinya prototipe tidak bisa tidak usah diuji dalam realnya 150 km kemudian dengan risiko tinggi, misal ada kecelakaan dan lain sebagainya. Kita cukup membuat pemodelan yang bisa kita uji dalam skala yang lebih kecil gitu ya. Dan risikonya mungkin bahkan tidak ada gitu. Nah, permasalahannya adalah misal kalau kita ingin menguji 150 km itu berapa kecepatan di sini juga gitu. Kecepatan yang harus apakah 150 km juga kan tidak gitu. Nah, itulah butuhnya analisis dimensi. Kalau persengkalaan geometri kan gampang, misalnya katakanlah skala geometri dari mobil misalnya katakanlah 1:10 gitu. Di Anda kita membuat pemodelan 10 kali lebih kecil dari mobil ini. Nah, skala geometris itu kan salah satu syarat gitu ya untuk melakukan pemodelan. Nah, tapi itu kan tidak sulit. Nah, yang sulit itu adalah bagaimana membuat gaya yang disebabkan oleh udara ini itu proporsional dengan gaya yang diterima mobil ini gitu. Jadi tidak sama kecepatan di sini 150 km menghantam mobil ini dengan 150 km menghantam yang kecil ini. Nah, maka kita perlu skala berapa kecepatan yang harus kita terapkan di mobil ini ya, biar setara. Nah, itulah tujuan penggunaan analisis dimensi. Nah, kita akan lihat contohnya pada slide-slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke analisis dimensi, jadi kalau dalam analisis dimensi ini nanti kita akan melewati beberapa bagian topik. Yang pertama kita akan membahas dulu namanya konsep keserupaan ini, gitu ya. Jadi konsep yang terikat atau saling terkait dengan analisis dimensi. Kemudian yang kedua kita akan membahas bagaimana membangun sebuah parameter non dimensi tersebut. Nah, itu penting itu. Kemudian yang ketiga kita akan mencoba mengaplikasikan persamaan non dimensi atau parameter non dimensi yang kita peroleh dari tekniknya itu. Yang paling itu tiga itu, nanti konsep keserupaan, kemudian prosedur untuk membentuk persamaan non dimensi dari suatu sistem atau permasalahan. Yang ketiga itu adalah aplikasinya. Nah, ini konsep keserupaan. Jadi konsep keserupaan ini adalah konsep yang terkait dengan analisis dimensi. Nah, maksud konsep keserupaan ini adalah kita harus membuat kondisi di mana pemodelan dan prototipe itu serupa. Nah, ada tiga kondisi yang harus dipenuhi
Kondisi pertama adalah keserupaan geometris. Nah, kalau keserupaan geometris kan dengan perbandingan itu gampang, dengan perbandingan skala gitu ya, misalnya skala 1:5 atau skala 1:10. Kemudian setelah kondisi geometris terpenuhi, itu adalah kondisi kedua, keserupaan kinematik. Nah, keserupaan kinematik ini hanya akan tercapai kalau keserupaan geometrisnya tadi sudah tercapai. Gitu. Kalau sudah tercapai kesempurnaan geometris, maka akan tercapai nanti keserupaan kinematik. Keserupaan kinematik itu bahwa arah-arah dalam kecepatan, misalnya kalau sebuah mobil itu mau dites drag maka kecepatan itu harus dari depan gitu. Jadi angin yang dihembuskan itu dari depan. Gitu. Nah, kalau geometris mobil itu tepat, maka penskalaan geometrisnya tepat, maka kecepatan di seluruh body juga itu akan memiliki kesamaan kinematik. Nah, lalu kemudian kondisi yang ketiga itu ada namanya kondisi keserupaan dinamis. Nah, inilah yang kita butuhkan untuk keserupaan ini yang perlu kita mencari dengan menggunakan analisis dimensi atau parameter non dimensi. Nah, kalau tadi cuman keserupaan geometris itu adalah terkait dengan perbandingan itu, kemudian kinematik, arah kecepatan yang diberikan gitu. Yang ketiga itu adalah besar gaya, gitu ya. Magnitude terkait dengan besarnya gaya-gaya yang diberikan. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa eh, dalam sebuah aliran itu ada momentum itu. Agar momentum itu proporsional dengan eh, kondisi model dan kondisi prototipe, maka dia perlu yang namanya parameter non dimensi. Nah, ini adalah ringkasan bahwa dalam permasalahan aliran fluida, keserupaan antara model dan prototipe dicapai hanya bila ada keserupaan geometris, kinematik, dan dinamis. Yang ketiga ini harus dicapai. Nah, geometris, kinematik, dan dinamis itu harus tercapai untuk bisa melakukan pemodelan pada sebuah prototipe. Nah, itu yang pertama, itu konsep yang terkait dengan analisis dimensi, konsep keserupaan. Nah, lalu untuk mencapai konsep keserupaan dinamis itu muncullah namanya analisis dimensi. Analisis dimensi itu sebenarnya banyak metodenya. Nah, tapi yang terkenal dalam mekanika fluida ada namanya teori Buckingham. Sebenarnya teori analisis dimensi itu tidak hanya di dinamika fluida, di cabang ilmu lain itu juga digunakan gitu ya. Sama gunanya itu adalah untuk pemodelan atau eksperimen atau mengetahui hubungan antara variabel-variabel. Nah, di sini akan kita pelajari prosedur bagaimana membentuk sebuah parameter non dimensi dengan teori Buckingham. Nah, ini adalah teori Buckingham itu, jadi dia menyusun yang namanya prosedur metode pengulangan variabel. Nah, ini metode pengulangan variabel. Jadi paling tidak ada 6 tahapannya. Jadi kita akan lewati dalam sebuah contoh agar lebih paham gitu ya. Jadi kalau ini kan susah dipahami. Jadi kita sambil melihat contoh saja. Nah, ini poinnya ada 6. Nah, tapi sebelum ke situ saya ingin pahamkan dulu. Jadi simbol ini, simbol pi besar itu menunjukkan bilangan parameter gitu ya. Bilangan non dimensional atau parameter non dimensional yang akan kita cari. Sementara K sama dengan N min J ini adalah ketentuan yang diberikan oleh Pak siapa tadi, Pak Buckingham untuk menemukan atau membentuk parameter non dimensi tadi. Nah,
Sekarang kita akan uji prosedur tadi untuk membentuk hubungan eh, atau membentuk parameter non dimensi dari permasalahan yang ini. Jadi menyusun parameter non dimensi untuk pemodelan prototipe mobil yang aerodinamikanya atau drag force atau gaya seret atau gaya hambat akan diuji di terowongan angin. Lalu bagaimana cara membuat pemodelannya? Oke, nah langkah satu seperti yang tadi, jadi ada 6 langkah nanti yang akan kita lewati. Langkah satu itu adalah tuliskan parameter yang berpengaruh pada sistem. Nah, hitung jumlah parameternya, misalkan sebanyak n parameter. Nah, kalau di gambar tadi kita lihat apa saja, jadi yang mempengaruhi, yang bisa memberikan gaya hambat itu satu-satunya karena udara. Nah, ada kecepatan udara, kemudian ada viskositas, kemudian ada densitas atau massa jenis, kemudian ada panjang karakteristik dari objek tersebut. Di sini adalah panjang dari mobil. Ingat, ada 4 parameter yang mempengaruhi gaya drag atau gaya seret atau gaya hambat. Nah, kita tulis semua, termasuk variabel terikatnya. Variabel terikat di sini adalah FD, gaya seret atau gaya hambat. Kemudian variabel bebasnya ada 4 di sini, ada kecepatan, ada viskositas fluida, ada densitas, kemudian ada panjang dari mobil. Nah, kalau kita hitung jumlah parameternya adalah sebanyak n itu sama dengan 5. Jadi ada n sama dengan 5. Nah, tadi kan kalau Anda ingat di awal itu ada teori Buckingham itu K sama dengan n min J. Nanti kita akan gunakan n-nya itu adalah 5. Nah, kemudian setelah langkah pertama, langkah kedua adalah tuliskan bentuk dimensi primer seluruh parameter pada langkah satu. Jadi langkah satu tadi kita tuliskan dimensinya. Nah, saya tidak mengulang materi dimensi ya, misalnya ini karena saya kira materi dimensi ini sudah didapat dari dulu. Pertama SMP kelas 1 mungkin sudah diajarkan besaran pokok dan dimensinya gitu ya. Ada satuan dan dimensinya. Di SMA juga dapat, di fisika dasar juga dapat. Jadi saya harap bisa mengingat gitu ya. Jadi kalau di ini ada FD gaya, gaya itu kan kilogram meter per second kuadrat. Ini kilogram itu ada massa, kemudian meter itu dimensinya itu length, panjang gitu ya. Kemudian S kuadrat itu ada waktu T. Nah, karena di bawah T-2. Kemudian ada kecepatan, kecepatan itu meter per detik atau meter per second. Itu tulis dimensinya L pangkat 1 T pangkat minus 1. Viskositas fluida itu kilogram per meter second. Dimensinya seperti ini, kilogram adalah massa, M adalah panjang, length, S adalah waktu. Densitas kilogram per meter kubik, kilogram adalah massa, meter kubik adalah L pangkat minus 3. Kemudian panjang, panjang M sama dengan L. Lalu langkah ketiga selanjutnya adalah tentukan, tadi sudah langkah 2, langkah ketiga adalah tentukan nilai J. Dengan nilai N sudah kita ketahui, nilai J sama dengan jumlah dimensi primer pada langkah 2. Gunakan teori Buckingham K sama dengan N min J untuk menentukan banyaknya parameter non dimensi. Jadi beda-beda dalam suatu sistem itu, terkadang parameter non dimensinya itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, tergantung dari kompleksitas dari sistem tersebut. Semakin banyak variabel yang terlibat dalam sistem tersebut, maka akan semakin banyak parameter non dimensi yang bisa dibentuk gitu ya. Atau ya bukan yang bisa ya, yang akan terbentuk. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat di langkah 2 tadi, jumlah dimensi primernya itu kita lihat ada massa, ada panjang, ada waktu. Nah, kebetulan di variabel-variabel lain juga tidak ada yang berbeda, tidak ada yang di luar dari massa,
panjang, dan waktu gitu ya. Nah, kita lihat di kecepatan itu ada panjang dan waktu juga gitu ya. Kemudian massa, panjang, waktu. Nah, artinya jumlah dimensi primernya itu ada 3. Nah, kalau jumlah dimensi primernya adalah 3, ini kan ada bunyinya nilai J sama dengan jumlah dimensi primer. Nah, artinya kalau tadi jumlah dimensi primernya kita hitung ada 3, maka J-nya itu kita sama dengan 3. Nah, lalu selanjutnya ini jumlah dimensi primernya itu MLT. Jadi ada 3. J sama dengan 3. Nah, kita gunakan teori Pak Buckingham tadi. K sama dengan N min J sama dengan 5 minus 3 sama dengan 2. Lalu jumlah parameter non dimensinya itu berarti ada 2. Nanti ada 2 bilangan parameter non dimensi yang akan kita peroleh ketika kita menyelesaikan ini. Nah, kemudian langkah keempat. Langkah keempat itu adalah pilihlah parameter yang diulang yang akan digunakan untuk menyusun pi atau menyusun parameter non dimensi itu. Nah, karena J tadi itu sama dengan 3, maka parameter yang diulang itu adalah sebanyak 3. Nah, di sini mungkin agak sedikit nanti sambil jalan mengerjakan contoh soal nanti akan secara intuitif mampu untuk memilih mana variabel yang harus dipilih sebagai parameter yang diulang. Nah, pilihlah variabel bebas. Jadi jangan pernah pilih variabel terikat. Jadi dari 5 variabel tadi, variabel terikat kan ada 1 yaitu gaya hambat atau gaya seret ya, FD. Nah, kemudian sisanya adalah variabel bebas. Nah, tapi yang disuruh pilih hanya 3 gitu. Nah, di sini yang dipilih adalah 3 yaitu V kecepatan, rho densitas, dan L panjang. Nah, adapun kenapa tidak dipilih FD yaitu karena variabel terikat, kemudian viskositas tidak dipilih karena variabel ini tidak umum atau tidak lazim gitu ya. Jadi nanti kayak viskositas itu tidak akan bukan merupakan variabel yang diulang, itu saja intinya. Jadi kalau ada variabel viskositas di dalam suatu analisa, tentu saja di aliran fluida itu akan ada viskositas. Nah, maka hindari untuk memilih variabel viskositas. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan, nah, susun parameter dengan mengelompokkan J dengan salah satu parameter menjadi tak berdimensi. Nah, parameter pertama P1, dia kan ada 2, ada 3, Kmin J itu hasilnya 2, berarti ada 2. Nah, parameter pertama itu yang masuk adalah parameter variabel yang diulang dengan variabel yang terikat gitu ya. Karena tadi yang kita ingin tahu adalah drag force atau gaya seret, maka dia wajib masuk FD gitu. Nah, lalu kemudian 3 variabel yang lainnya yang sudah kita pilih pada langkah keempat itu adalah V, ada L, ada rho. Nah, yang harus dipahami di sini bahwa kita ingin memaksa parameter yang sebelah kanan ini, yang 4 ini, menjadi parameter yang tidak berdimensi. Caranya bagaimana? Kita gunakan aljabar gitu ya. Nah, aljabar itu mengajarkan kita untuk bisa menyelesaikan persamaan seperti ini. Jadi M0, L0, T0. Jadi kan kalau M0 itu kan maksudnya semua bilangan itu kalau dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Nah, kalau 1 berarti dia tidak berdimensi nanti. Nah, kita akan paksa agar seperti ini gitu ya. Di sebenarnya kan bagian ini punya dimensi, tapi kita paksa untuk menjadi tidak berdimensi gitu ya. Nah, kita umpamakan A, B, dan C itu adalah sebagai eksponen yang akan kita cari. Nah, ini selanjutnya gunakan aljabar untuk membentuk parameter non dimensi. Operasi aljabar di slide berikutnya. Nah, ini lanjutan langkah kelima. Nah, karena dimensi primer secara definisi independen satu sama lain, kita menyamakan eksponen masing-masing dimensi primer secara independen untuk menyelesaikan eksponen A, B, dan C. Nah, gampangnya adalah kita memisah semua dimensi itu. Pertama kita mulai dari dimensi waktu. Dimensi waktu. Nah, di dimensi waktu
Ini kita kumpulkan semua yang T gitu ya. Ini T-2, kemudian ini ada T-1 kali A, berarti T-A. Nah, T itu ada 2. Nah, kalau kita kumpulkan T-2 dikali T-A. Nah, jadi kalau dalam aljabar itu, kalau perkalian bilangan berpangkat yang sama, gitu ya, ingat matematikanya yaitu maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau bilangannya sama, bilangan dasarnya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, kita kumpulkan nih pangkatnya. Pangkatnya 0, kita 0, kemudian -2, -2, -A, -A. Maka A-nya berapa? A-nya sama dengan -2. Nah, kemudian masih langkah 5. Langkah 5 itu cukup panjang. Nah, setelah kita tahu dari T atau A, maka kita sekarang mengumpulkan semua yang massa. Kumpulkan semua yang massa, sama langkahnya kumpulkan yang dari sini ya, M1, kemudian M yang di sini kali C, MC gitu ya. MC berarti kalau kita kumpulkan 0 sama dengan 1 plus C, maka kita dapatkan C sama dengan min 1. Nah, kemudian C sudah kita dapatkan, A sudah kita dapatkan. Nah, terakhir kita gunakan panjang length ya, kita kumpulkan lagi kayak tadi. Kita kumpulkan di sini ada L1, kemudian ada LA, kemudian ada LB, ada L-3C. Nah, kumpulkan semua. Nah, kita kumpulkan pangkatnya 0, 1, kemudian A, kemudian B, -3 C ya. -3C. 1 dijumlahkan. Harusnya sebentar. 0, ini 0, 1, 1, A, kemudian B, kemudian ditambah -3C harusnya ya. -3C ini. -3C. Nah, kemudian tadi kan dari sebelumnya kita sudah tahu A dan B gitu ya. Nah, kita masukkan 1 A-nya berapa tadi? A-nya adalah -2. Kita masukkan A-nya -2. Kemudian B-nya yang kita cari B. Kemudian C-nya adalah -1, -3. Nah, kita jumlahkan 1 kurang 2 -1. Kemudian -3 -1 itu +3. Kemudian -1 +3 jadi +2. Berarti B-nya sama dengan -2. Nah, lalu maka B-nya sama dengan -2. Setelah kita tahu A, B, dan C, A, -2, B, C semua sudah kita peroleh, maka selanjutnya masukkan kembali ke persamaan awal yang ingin kita bentuk tadi. Parameter non dimensinya itu FD, FA, LB, dan rho C. Nah, maka diperoleh parameter non dimensi yang pertama. Nah, parameter non dimensi yang pertama itu adalah Pi1, yaitu masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, FD, V-2, nilai A-nya -2, nilai B-nya -2, nilai C-nya -1. Nah, diperolehlah ternyata Pi1-nya nilai bilangan non-dimensionalnya adalah FD per V kuadrat, L kuadrat, and rho. Nah, kemudian selanjutnya parameter kedua. Nah, tadi kan ada 2. Yang pertama sudah nih. Sudah. Kemudian yang kedua, pilihlah semua variabel bebas untuk sistem ini. Nah, jadi tadi sudah kita tahu bilangan parameter dimensi yang pertama, dan biasanya parameter dimensi yang kedua itu harus mengandung bilangan mengandung variabel bebas semua gitu ya. Ini tadi kan sudah variabel terikannya FD gitu, sekarang variabel bebas. Ini masukkan semua. Nah, sekarang masukkan mu, viskositasnya, VA, LB, dan rho C. Nah, menggunakan cara yang sama seperti yang tadi, kita ingin menolkan M0, L0, T0. Ini kita masukkan, mungkin ini yang saya lewati tadi ya, menjelaskannya. Nah, M1, L-1 ini adalah dimensi yang kita tulis pada langkah pertama tadi. Jadi pada langkah pertama tadi kita masukkan ke sini. Viskositasnya ini dimensinya berapa, masukkan. Kecepatan masukkan ke sini. Kemudian L masukkan ke sini.
kemudian row itu dimensi ini masukkan ke sini. Nah, A, B, dan C ini yang kita cari gitu ya. Berapa nilai A dan B dan C ini agar dia itu punya nilai yang 0 pangkatnya nanti. Nah, permasalahan itu kita selesaikan dengan metode yang namanya di matematika aljabar. Kita kumpulkan variabel yang sama, di sini kita kumpulkan waktu T gitu ya. Sama seperti yang tadi kita kumpulkan pangkatnya 0, min 1, min A, kita dapatkan A sama dengan min 1. Kemudian kita kumpulkan massa, ternyata kita dapatkan 0 sama dengan 1 plus C. Kita dapat C sama dengan minus 1. Kemudian panjang kita kumpulkan semua, nah kita dapatkan persamaannya seperti ternyata kita kumpulkan 0, min 1 plus B, min 3, min 1 ya. Nah, kita dapatkan tadi kan di A itu kita dapat min 1, di C itu kita dapat min 1. Kita masukkan ke persamaan ini, muncullah ini, perolehlah hasil akhirnya B sama dengan minus 1. Nah, sama seperti yang tadi, setelah kita ketahui semua min 1, A-nya min 1, B-nya min 1, C-nya min 1, itu semua ya. Nah, kita masukkan ke persamaan awal. Persamaan awal yang ini tadi P2, viskositas VA-nya min 1, masukkan. B-nya min 1, masukkan. C-nya min 1, masukkan. Maka kita peroleh yang namanya bilangan non-dimensi yang kedua dalam sistem tersebut. Nah, terlihat di sini bahwa bilangan dimensi yang pertama itu adalah mengandung variabel terikat. Variabel terikat tadi kan adalah gaya hambat, gitu ya. Nah, itulah yang ingin kita tahu. Nah, yang kedua itu variabel parameter non dimensinya itu adalah hubungan antara variabel tidak terikat atau variabel bebas. Nah, kalau Anda bandingkan dapat kita nah jadi kalau ini sedikit dimodifikasi ya, sedikit dimodifikasi bahwa apa yang kita temukan itu ternyata adalah merupakan bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds atau viskositas per VL per row kita inverse atau kita balikan saja row VL per mu ya. Nah, kalau kita bandingkan P1 dan P2 itu, ya kita lihat bahwa P1 itu seolah-olah bahwa gaya itu tidak dipengaruhi oleh viskositas, ya. Tapi dipengaruhi oleh kecepatan, oleh panjang, oleh densitas. Nah, sepintas tidak berpengaruh, namun sebenarnya berpengaruh karena kita lihat bahwa rho VL itu sendiri itu dipengaruhi juga oleh viskositas. Nah, secara tidak langsung mempengaruhi gaya gaya hambat ini. Nah, maka bilangan non dimensi yang menjadi dua ini sangat berguna, sangat berguna karena tidak semua masuk di sini persamaan jadi tidak terlalu banyak variabel yang kita perhitungkan untuk menghitung ini gitu ya. Nah, terlihat bahwa hanya kecepatan, panjang, dan densitas. Sementara di sini tidak ada FD, tapi hubungan antara viskositas dan rho VL. Nanti kan ini ada sebuah konstanta gitu ya, ini sebuah konstanta atau parameter gitu. Misal kalau kita pindahkan ke ruas sini viskositasnya gitu ya. Viskositas rho VL dibagi dengan konstanta gitu ya. Berarti kalau makin besar makin besar densitas, makin besar kecepatan, makin besar makin panjang dan lain sebagainya, itu juga pasti berpengaruh dengan viskositas. Nah, jadi kita sudah dapatkan dua. Nah, ini langkah terakhir itu ada langkah ke-6, yaitu adalah kita periksa apakah benar bilangan yang kita bentuk itu tidak berdimensi. Jadi, hasil satu menunjukkan bahwa parameter memenuhi definisi non dimensi. Ini hasil dari dimensi ini, hasilnya satu berarti benar bahwa parameter non dimensi kita itu sama dengan non dimensi gitu ya. Nah, aplikasi dua parameter di atas ditunjukkan contoh soal berikut. Nah, lalu untuk apa dua parameter tadi gitu ya. Mari kita coba gunakan di sini. Nah, ini contoh soalnya. Nah, konsep keserupaan ya, kita
Setelah kita membentuk persamaan non dimensi, sekarang kita aplikasikan itu. Nah, contoh ada gaya hambat aerodinamis dari sebuah mobil sport baru yang akan diproduksi itu diprediksi pada kecepatan 50 mil per jam ya, pada suhu udara 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Nah, kemudian para insinyur otomotif membangun model mobil skala seperlima. Jadi mereka membuat model seperlima dari yang aslinya. Nah, untuk diuji di terowongan angin. Saat itu musim dingin dan terowongan angin dalam gedung itu yang terletak dalam gedung, mungkin dalam laboratorium, suhu udara terowongan angin hanya sekitar 5 derajat Celcius. Nah, tentukan seberapa cepat para insinyur harus menjalankan terowongan angin untuk mencapai kesamaan antara model dan prototipe. Nah, ini pertanyaannya. Jadi berapa kecepatan yang harus diterapkan kepada model itu agar dia itu proporsional dengan 50 mil per jam pada kondisi yang sebenarnya gitu. Karena tidak sama ketika kita terapkan angin dengan kecepatan 100 atau 200 km per jam ke sebuah bangunan yang besar dengan 200 km per jam dengan bangunan yang kecil. Itu gaya seretnya atau gaya hambatnya berbeda. Nah, maka agar proporsional kita apa yang bisa kita gunakan? Yang kita gunakan adalah parameter non dimensi yang baru saja kita bentuk tadi dari teorinya Pak Buckingham tadi. Oke. Nah, kita tuliskan sama, jadi cara mengerjakan soal kita tuliskan data-data yang dari soal tadi itu pertama skala geometrisnya 1:5. Ini kita tidak membahas itu ya. Modelnya sudah jadi. Intinya skalanya adalah 1:5. Nah, kemudian kondisi prototipe. Jadi tadi kan diberitahu bahwa prototipe itu ingin diuji, mungkin sebuah produk yang akan dikeluarkan untuk daerah tertentu. Daerah itu ternyata memiliki cuaca itu suhu sekitar 25 derajat Celcius. Nah, kemudian kita cari bahwa apa saja yang dipengaruhi ketika temperaturnya sekian. Nah, kita ketahui bahwa kalau temperatur itu mempengaruhi kelembapan udara. Artinya dia itu pasti berpengaruh terhadap densitas, kemudian berpengaruh terhadap viskositas udara. Lalu kemudian kita ambil tabel gitu ya, kita cari bahwa densitas udara pada suhu sekian itu berapa. Itu biasanya sudah ditabelisasi. Ada kemudian di sini kita lihat bahwa datanya kita dapat 1,184 kg per meter kubik. Kemudian kecepatannya itu tadi sudah diketahui juga bahwa 50 mil per hours atau mil per jam. Dan viskositasnya adalah 1,849 kali 10 pangkat 5 kg per meter second. Nah, itu kondisi prototipe. Nah, lalu kondisi model adalah kondisi di mana kita akan uji. Nah, tadi kan diuji di terowongan angin atau wind tunnel. Nah, kondisi wind tunnelnya sendiri itu ada dalam gedung dengan temperatur 5 derajat Celcius. Kemudian kita cari di tabel bahwa pada kondisi tersebut densitas udaranya berapa. Nah, kita temukan di sini densitas udaranya sekian 1,2 sekian-sekian, kemudian viskositas udaranya kita dapatkan 1,75 sekian-sekian. Nah, di soal itu mempertanyakan kecepatan angin di terowongan agar mencapai keserupaan antara prototipe dan model. Nah, berarti kita simbolkan saja dia sebagai VM gitu ya. Nah, ya, karena kecepatan yang ingin diterapkan di model tersebut. Nah, solusinya adalah pilih parameter non dimensi bebas, dalam hal ini Pi2. Nah, dalam hal ini Pi2 yaitu rho VL per mu. Nah, karena yang kita ingin capai tadi kan adalah belum coba yang ditanyakan adalah gaya seret. Ya, berapa gaya seret yang perbandingan gaya seret antara model dan prototipe, maka kita gunakan parameter yang pertama. Parameter yang pertama. Nah, parameter yang kedua ini kan di soal ini kan menanyakan
kecepatan, perbandingan kecepatan yang akan diterapkan di model. Maka kita gunakan parameter non dimensi yang kedua yang berisi variabel-variabel bebas. Nah, di parameter yang kedua itu adalah rho VL per mu atau per viskositas. Nah, kita peroleh di sini kita tulis saja bahwa agar kan ada keserupaan maka P2M, P2 model itu harus sama dengan P2P. Nah, maka kita tulis saja seperti ini. Jadi kita jabarkan di bawahnya untuk menentukan VM tadi. Ini harusnya VM ya, dengan persamaan di atas. Maka kita tulis densitas model, V model, length model dibagi dengan viskositas model itu akan pasti sama dengan densitas dari prototipe, velocity dari prototipe, length dari prototipe, kemudian viskositas dari prototipe. Nah, kalau kita sedikit manipulasi dengan aljabar yang sederhana, maka kita akan peroleh velocity model ini adalah seperti ini. Jadi, bla 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 sekian-sekian. Lalu kita masukkan angka-angkanya, viskositas model berapa, masukkan ke sini, kemudian densitas prototipenya berapa, masukkan ke sini, kemudian length prototipenya tadi kan ada perbandingan seper 5 gitu ya. Jadi perbandingan seper 5. Jadi artinya prototipenya 5, modelnya 1 karena diperkecil ya, bukan diperbesar. Nah, lalu kita dapatkan ternyata kecepatan yang harus diterapkan agar keserupaan dinamis atau gaya yang diberikan oleh udara itu, gaya hambat yang ditimbulkan oleh udara itu agar proporsional pada model tersebut harus diterapkan kecepatan angin sekitar segini, 221 mil per hours atau mil per jam. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, lanjutan dari soal yang sebelumnya. Lalu setelah tadi katakanlah para insinyur itu berhasil melakukan percobaan ya dengan angin yang telah dihitung tadi. Jadi menjalankan terowongan angin itu pada kecepatan 221 mil per jam. Nah, lalu pertanyaannya, jika dalam percobaan itu pembacaan drag pada model rata-rata itu adalah 100 Newton gitu ya. Ternyata setelah dilakukan percobaan, kemudian pembacaan gaya setelah diambil beberapa data itu adalah 100 Newton. Nah, lalu dengan data tersebut kita dapat menentukan atau memperkirakan gaya yang sebenarnya terjadi pada prototipe. Jadi aerodinamis yang sebenarnya terjadi pada prototipe itu berapa dari hasil pemodelan tadi. Nah, ini kita kerjakan dengan parameter yang pertama. Nah, inilah guna dari parameter pertama tadi, yaitu parameter non dimensi yang pertama tadi yang di dalamnya itu include variabel terikatnya. Sama soalnya sama seperti yang pertama, yaitu skala geometrinya diketahui, tidak ada yang berubah kondisinya kecuali bahwa kecepatan modelnya juga sudah diketahui di sini. Nah, yang sudah diterapkan. Kemudian tadi satu ya, ini lupa saya tulis, yaitu bahwa juga diketahui bahwa pembacaan dragnya juga drag pada model artinya FD modelnya sudah diketahui yaitu 100 Newton. Nah, yang ditanya di soal adalah berapa gaya drag atau gaya hambat yang akan dialami oleh prototipe. Nah, pilih parameter non-dimensi terikat. Dalam hal ini adalah tentu saja parameter non-dimensi yang terikat adalah FD per V2L2 per rho. Lalu kita tulis sama seperti tadi, P1 dan P1 model dan P1 prototipe, syaratnya itu harus sama. Ini syarat ini yang harus dipenuhi agar keserupaan dinamis itu tercapai. Kemudian apa tadi menentukan gaya hambat pada prototipe. Nah, kita dapat tuliskan persamaan ini, kita jabarkan jadi seperti ini gitu ya. FD
P sama dengan VP, LP, Rho P itu pasti akan sama dengan FDM, VM, LM, dan Rho M. Nah, kita manipulasi, dia persamaannya akan menjadi seperti ini untuk mencari gaya hambat pada prototipe. Ini akan menjadi seperti ini, ya tinggal masukkan nilai-nilainya, maka sekitar 119 Newton. Jadi gaya drag force dari dari prototipenya itu sekitar 119 Newton. Nah, kemudian kita sudah melewati cara teknik untuk membentuk persamaan non dimensi dari sebuah sistem. Kemudian Anda harus ingat bahwa kita bisa menggunakan persamaan analisis dimensi ini bahkan dengan tidak mengetahui rumus apapun gitu ya. Yang kita ketahui adalah variabel fisik saja dari sistem tersebut. Tanpa mengetahui persamaan apa yang harus kita terapkan, maka dengan analisis dimensi kita mampu menentukan hubungannya, ya, menentukan hubungan parameter-parameter tersebut. Nah, lalu setelah tadi kita selesaikan tekniknya, kemudian yang kedua aplikasinya, maka ini ada contoh soal ya, contoh soal bagaimana kalau tadi itu adalah untuk keperluan pemodelan sudah ya. Nah, sekarang fungsi lain dari analisis dimensi adalah mungkin sekedar mengetahui tren hubungan antara variabel ya. Nah, ini ada sebuah soal berapa anak bermain dengan gelembung sabun dan Anda menjadi penasaran dengan hubungan antara besarnya gelombang sabun dan tekanan di dalam gelembung sabun ya. Nah, parameter fisik yang dapat diketahui atau yang kita kenali kan tentu saja ada luasan atau besarnya gelembung yang bisa kita identifikasi atau yang bisa kita apa ya, yang bisa kita gambarkan dengan R gitu ya. Jadi besar balon itu kan bergantung dari jari-jarinya. Ini kita katakan saja bahwa variabelnya itu adalah R. Kemudian ada variabel tegangan permukaan gitu ya. Tegangan permukaan yang menahan bahwa balon itu tidak pecah gitu ya, bahwa menahan balon itu ada tegangan permukaan di sana. Kemudian ada tekanan yang di dalam itu yang karena dia mengembang itu pasti lebih besar dari tekanan di luar. Nah, kalau dia tidak, kalau tekanan di dalamnya itu sama dengan tekanan di luar, itu artinya penampakan fisiknya tentu gelembung sabun itu nggak akan jadi gelembung gitu. Nah, kenapa dia jadi gelembung? Karena ada tekanan yang lebih di dalamnya dibandingkan di luar. Maka kita dapatkan satu parameter baru yaitu gradient pressure atau perbedaan tekanan di luar dan tekanan di dalam gelembung. Nah, hal pertama-tama untuk menentukan hubungan antara parameter ini, terlebih dulu kita harus menentukan bilangan non-dimensional dari sistem ini. Berapa bilangan non-dimensionalnya? Nah, sama seperti tadi langkah satunya tentukan parameter. Parameternya itu adalah delta pressure, kemudian gradient pressure. Ini bukan gaya seret ya, salah nih. Viskositas, wah, salah nih. Saya perbaiki saja dulu. Saya perbaiki sebentar. Nah, ini beda tekanan ya, beda tekanan. Kemudian ini tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Kemudian viskositas, bukan, harusnya jari-jari ya, jari-jari gelembung. Dalam hal ini jari-jari gelembung. Oke. Nah, ternyata didapatkan N-nya itu sama dengan 3. Nah, N-nya sama dengan 3. Kemudian langkah kedua yang sama seperti tadi, silakan dilihat dan silakan lanjutkan ya. Ini bukan tugas, bukan PR, tapi silakan dikerjakan. Mungkin akan ada ditemui kesulitan. Dan saya sengaja bahwa ini
kalau Anda kerjakan, maka mungkin Anda akan sedikit bingung di langkah ketiga atau keempat ketika menentukan J gitu. Gitu ya. Ketika Anda menentukan J, maka pasti Anda akan mengalami kesulitan karena tidak sama dengan contoh yang sebelumnya. Oleh karena itu saya ingin Anda mengerjakannya terlebih dahulu. Baru nanti kita bahas sama-sama di pertemuan selanjutnya. Nah, itu silakan lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah beberapa parameter non dimensi yang umum diketahui dalam mekanika fluida. Jadi tidak hanya ini, jadi bahkan ratusan ribuan parameter non dimensi itu sudah didapatkan. Sudah diperoleh atau sudah dibentuk dari apa? Dari eksperimen. Di setiap eksperimen itu sebenarnya bisa melakukan analisis dimensi karena apa ya, instrumen-instrumen penelitian yang dipakai itu kan beda-beda gitu ya, beda ukurannya. Maka eh, parameter non dimensinya berbeda pula gitu, walaupun pada topik yang sama. Nah, tapi di sini saya ingin mengenalkan beberapa parameter non dimensi yang sering kita akan temui atau kita akan jumpai nanti dalam bahasan-bahasan selanjutnya gitu ya. Nah, nanti ada namanya bilangan Reynolds tadi yang sudah kita dapatkan tadi. Ya. Nah, bilangan Reynolds kita ini juga tadi ada di persamaan yang kita bentuk tadi, yaitu parameter kedua gitu ya. Nah, bilangan Reynolds ini pertama kali dikenalkan oleh Pak Reynolds. Pak Reynolds, maka diberilah namanya Reynolds, walaupun apa ya, penelitian beliau itu bukan berkaitan dengan drug, mungkin ya saya tidak terlalu ingat. Nah, nanti bilangan Reynolds ini kita akan sering temui di aliran ketika kita masuk ke topik aliran internal atau internal flow ya, untuk mengetahui apakah aliran tersebut itu laminer, turbulen itu ya, atau transisi, maka kita gunakan bilangan Reynolds. Dan beberapa aplikasi lainnya tentu banyak gitu ya, seperti yang sudah kita lihat tadi. Salah satunya adalah untuk melakukan pemodelan. Nah, di mana secara bahasa, secara apa ya, intuitif bahwa bilangan Reynolds itu adalah perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskos. Gaya inersia itu adalah gaya yang diakibatkan oleh massa fluida tersebut. Gaya massa fluida tersebut dengan gaya viskos dari fluida tersebut. Nah, kemudian nanti ada namanya koefisien hambatan. Ini koefisien hambatan itu kalau Anda perhatikan itu sangat mirip dengan persamaan yang kedua tadi, karena memang itu adalah sesuatu yang sama sebenarnya. Tapi tadi kita di sini adalah L kuadrat, melainkan di sini adalah A gitu ya. Nah, ini bukan L, ini A harusnya ya. Nah, A itu koefisien drag itu biasanya karena bentuknya itu nanti adalah suatu luasan gitu ya. Suatu misal katakanlah untuk menentukan koefisien drag biasanya digunakan di aerodinamika ya, di misalnya di mobil kayak tadi, kemudian di pesawat atau sayap pesawat itu kita lihat koefisien dragnya. Koefisien dragnya. Biasa ada yang gunakan L kayak tadi, dan ada yang lebih spesifik juga menggunakan langsung A. Jadi sama saja. Nah, secara intuisi CD itu adalah gaya hambat dibagi dengan gaya dinamis, gitu ya. Koefisien drag itu. Ini untuk menentukan bagaimana perbandingan antara gaya hambat per gaya rasio antara gaya hambat dan gaya dinamis. Tentu semakin kecil gaya hambatnya dengan gaya dinamis yang sama, maka akan semakin kecil koefisien dragnya. Jadi koefisien drag yang semakin kecil itu berarti akan semakin bagus. Nah, koefisien drag ya atau koefisien hambatnya makin besar, maka makin buruk aerodinamis dari bodi kita gitu.
Nah, kemudian selanjutnya, nah ada juga bilangan mah. Bilangan mah ini kita akan nanti gunakan, kita akan temui di aliran kompresible ya. Yang kalau kita dapat materi ini di materi-materi terakhir harusnya. Nah, bahwa bilangan mah ini secara gampangnya kita gunakan itu ketika kita menentukan apakah eh, permasalahan fluida itu kita selesaikan dengan persamaan fluida kompresibel atau fluida inkompresibel. Nah, biasanya Ma itu kalau dia lebih dari satu, maka aliran fluida itu kalau angin itu maka dia akan kompresibel gitu ya. Jadi ada perubahan densitas sepanjang aliran. Kalau mahnya itu bilangan mahnya itu kurang dari satu, maka kita mempertimbangkan kecepatannya itu atau alirannya itu incompressible gitu ya, tidak ada perubahan densitas. Nah, lalu nah ini rasionya itu adalah merupakan perbandingan antara kecepatan aliran dan kecepatan suara. Nah, kemudian ada bilangan Freud. Nah, bilangan Freud ini tidak akan kita temukan banyak di teknik mesin ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh teknik sipil, teknik lingkungan, atau teknik pengairan. Gitu. Ini adalah eh, perbandingan antara gaya inersia dan gaya gravitasi. Jadi misal dalam suatu titik tertentu dalam suatu irigasi, para insinyur-insinyur irigasi itu ingin mengetahui bagaimana perbandingan gaya inersia dan gaya gravitasinya. Nah, tapi FR-nya sendiri itu tentu kebutuhan utamanya tadi yang untuk melakukan pemodelan. Jadi pemodelan. Nah, maka ini salah satu bilangan non-dimensional untuk melakukan pemodelan. Tapi biasanya digunakan untuk aliran eksternal, ya, aliran irigasi yang biasanya kecepatannya itu rendah, ya, kecepatannya rendah. Nah, kemudian selanjutnya ada koefisien tekanan, sama semua bilangan dimensional itu adalah untuk melakukan pemodelan gitu ya. Nah, ini CP ini adalah beda tekanan statis dibagi dengan tekanan dinamis. Kemudian ada bilangan Archimedes dan masih banyak lagi bilangan-bilangan lainnya gitu ya. Yang mungkin kita akan temukan ini tidak nanti. Gaya gravitasi per gaya viskos. Biasanya ini untuk sistem hidrolis biasanya dipakai juga ini. Jadi ini perbandingan antara gaya gravitasi dan gaya viskos. Tidak digunakan dalam aliran biasanya. Kemudian selanjutnya bilangan Nusselt. Bilangan Nusselt itu nah ini akan didapatkan di biasanya di fenomena transport gitu ya, transport massa dan panas. NU perbandingan antara pindah panas konveksi dan pindah panas konduksi. Nah, kesemuanya itu merupakan bilangan-bilangan non-dimensional yang tentu saja penggunaannya itu adalah untuk melakukan pemodelan. Nah, selain pemodelan, itu yang kedua tadi adalah eh, yang pertama adalah untuk eksperimen, keperluan eksperimen, kemudian keperluan pemodelan, kemudian juga yang terakhir adalah mengetahui hubungan antara parameter tersebut. Nah, itu adalah kegunaan-kegunaan dari parameter non dimensional. Nah, sampai di sini pertemuan kita atau video kali ini, dan silakan dikerjakan dikerjakan contoh soal yang ini ya, contoh soal sama seperti yang saya contohkan tadi, lakukan persis sama di langkah 1 sampai langkah 6. Jadi buat bilangan non dimensinya, berapa bilangan non dimensi yang terbentuk dari permasalahan ini atau dari sistem ini. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Stop, stop.